Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puji ini senantiasa menghasilkan anugerah yang besar dan tercurah kepada para sahabat semuanya, terkhusus nikmat yang akan besar yang akan diraih oleh para sahabat semuanya tentunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Dan senantiasa juga salawat kita sambungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam ngasah ini ngaji akal sehat dan hati selamat, kita seperti biasa membuka pertanyaan. Di antaranya ada pertanyaan dari sahabat kita di Batam. Ini kemarin Palembang, sekarang Batam. Itu dari saudara Anjasman menanyakan, Ceng, tolong terangkan, ini saya mendapatkan sebuah kalimah. Saya belum bisa memahaminya. Itu kalimahnya Arabtu Rabbi bi Rabbi. Wah, ini kalimat yang memiliki sejarah ya. Baik, coba akan kami bahas dan mungkin kami menyampaikan. Terkhusus adalah berbagi pemahaman tentang kalimah ini, karena kami juga punya pengalaman tersendiri dengan kalimah Arabtu Rabbi bi Rabbi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalimah Arabtu Rabbi bi Rabbi ini, sebelum saya berbagi pemahaman dan pengalaman sekaligus terhadap kalimat ini, alangkah baiknya kita membuka lagi literatur. Apakah kalimat ini pernah terucap oleh para ulama atau bahkan tertulis dalam kitab, terkhusus kitab yang ditulis oleh para ulama yang ada di Timur Tengah. Setelah kami cari-cari, ternyata kalimat tersebut pernah disampaikan oleh seorang sufi besar yang hidup pada masa 3 abad Hijriah, yaitu Zunnun al-Misri. Kalimah ini tertulis ya, ada bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kitab Madarij Salikin karya Ibnu Qayyim. Begitu juga dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Naim. Jadi kalimah ini pernah diucapkan dan pernah menjadi polemik, bahkan menjadi polemik yang cukup dahsyat pada masa itu, bahkan mungkin pada masa sekarang, bagi para sahabat-sahabat yang mempelajari tentang studi sufistik terhadap postulat-postulat yang memang menggelitik untuk kita. Jadi sekali lagi bahwa kalimat tersebut itu pernah disebut oleh Zunnun al-Misri dan tertulis dalam kitab. Yang pertama dalam Madarij Salikin karya Ibnu Qayyim, dan yang kedua adalah dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kalau dalam kitabnya Madarij Salikin ini berbunyinya adalah lebih lengkap, bima araftallah rabbak qala arabtu rabbi bi rabbi walaula rabbi lama arabtu rabbi. Nah, itu kalimatnya yang disiapkan oleh Ibnu Zunnun al-Misri. Kalau kita terjemahkan menurut bahasa ya, secara bahasa Indonesia, belum kita kembangkan secara penafsiran, pemahaman lebih lanjut. Jadi Zunnun Misri bertanya, bagaimana engkau mengenal Allah Rabbak sebagai Tuhanmu, atau sebagai pemeliharamu, atau sebagai gurumu? Maka Zunnun Misri menjawab, qala arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalaulah bukan Tuhanku, maka aku tidak akan bisa mengenal Tuhan. Tentu bagi sahabat-sahabat maaf ya yang belum masuk ke dalam wilayah tentang pemahaman yang bersifat esoteris, ya bagaimana simbol-simbol ini agak sedikit mengkerenyutkan dahi. Namun khusus mungkin para sahabat yang telah berjalan di wilayah ini akan memahaminya, dan mungkin pada bersama sahabat-sahabat akan tersenyum, dan pada waktu yang sama juga mungkin sahabat-sahabat juga akan meraikan air matanya. Kenapa meraikan matanya? Karena pemahaman ini ada cukup dalam sekali.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita mengetahui bahwa kalimat ini disampaikan oleh seorang sufi besar yaitu Zunnun al-Misri yang hidup beliau berasal daripada Mesir ya, terutama di daerah tepatnya di Kabul provinsi Aswan. Sempat saya dulu juga ya pernah berziarah ke provinsi Aswan ya sekitar tahun 95-an ya, cukup lama. Tapi dalam kesempatan ini kami tidak akan membahas siapa Zunnun al-Misri. Yang pastinya kami akan membahas apa yang dimaksud dengan kalimat yang pernah disantarkan oleh Zunnun al-Misri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pengalaman kami ini kami pernah duduk di sebuah majelis, yaitu ketika kami masih di Jakarta ya tahun 2000, tahun 2001, 2002-an lah, 2023 itu. Dan kami pernah membacanya, tapi pada saat itu kami membacanya itu bahwa kalimat itu pernah dilontarkan oleh Abu Bakar Siddiq yang pernah kami baca dalam sebuah buku ya. Kami tidak mencoba lagi mencari lagi asal usulnya. Tapi karena sekarang ada lagi berjalan dengan waktu dan kami mempelajarinya, ternyata pernah ditulis tadi dalam kitab Madaris Salikin. Jadi kalimat itu adalah isinya adalah jadi Arab tu Robbi birob. Artinya aku kena nurani guruku dari mursyid. Loh, ceng gimana itu aku mengenal nurani guruku atau aku mengenal nurani mursyidku dari mursyidku. Jadi begini sahabat yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan wilayah orang-orang yang salik, orang yang suluk, sudah diajarkan orang-orang di tarekat, itu bagaimana mengenal wajah nurani guru, itu nurani mursyid. Dan biasanya dijalani ini cukup puluhan tahun, tidak bisa setahun atau 2 tahun. Karena saripati daripada perjalanan suluk itu adalah menemukan yang namanya wajah nurani. Wajah nurani siapa? Wajah nurani mursyid. Mursyid yang mana? Apakah mursyid yang lahiriah atau mursyid yang dalam diri si murid tersebut? Yang pasti adalah untuk menemalkan gurunya atau dirinya sejatinya yang ada dalam dirinya murid tersebut, yang dalam seorang salik tersebut. Jadi saripati daripada perjalanan tarekat itu adalah yang dilaluinya cukup tahun dengan berbagai macam laku adalah menemukan nurani guru atau menemukan diri sejati di dalam dirinya. Menemukannya bagaimana? Ya diantarkan oleh guru yang lahiriah. Jadi guru lahiriah itu hanya mengantarkan, memberikan metode, memberikan arahan, memberikan jalan, membuka pintunya. Selanjutnya adalah para salikin atau orang-orang yang berjalan di wilayah spiritual rohani yang akan berjalan dan menemukannya. Setelah menemukannya, nanti guru hanya memberikan melegalisasi. Melegalisasi itu adanya antara membenarkan dan kemudian menjelaskan terhadap apa yang dialami oleh seorang murid tersebut. Jadi memahami dari Arab tuh Robi birobi ini adalah aku kena nurani guruku dari guru. Bagaimana? Logikanya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya wajah nurani sejati tadi. Diri kita sejati, bahwa itulah diri kita sejati. Kalaulah tidak ada yang membenarkannya. Kalaulah tidak ada yang memberikan garantinya. Garantinya siapa? Ya harus ada guru yang lahir ini. Tidak mungkin sekonyong-konyong kita berjalan di wilayah suluk, di wilayah rohani sendiri, tanpa ada yang bimbing, terus kita dalam perjalanan itu kita menemukan tadi itu yang wah, disangkanya itu adalah wajah sejatinya, disangka itu adalah mursyid sejatinya, ternyata adalah bukan. Ya, karena sangat riskan. Setan ini yang namanya Ifrit ini jago, bisa menyerupai seluruh makhluk yang daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali wajah Muhammad yang tidak bisa diserupai oleh Ifrit, oleh setan. Maka dalam jalan wilayah rohani tersebut sangat riskan, sehingga kita diperlukan yang namanya kehadiran seorang guru yang lahiriah. Nah itu ya, seorang guru yang lahiriah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana seorang guru yang lahiriah tadi itu bisa mengenalkan kita terhadap nurani guru seperti hal yang dimaksud oleh Zunnun al-Misri yang pernah ditulis dalam kitab Madaris Salikin maupun Hilyatul Aulia.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita menemukan dengan secara pasti dan memahami terhadap wajah nurani tadi itu seperti yang dialami dan dilontarkan oleh guru agung yaitu Zunun al-Misri, maka peran seorang guru di sini adalah sangat penting, guru yang lahiriah. Kenapa sangat penting seorang guru yang lahiriah tersebut? Yang pertama adalah karena guru nanti akan memberikan legalisasi terhadap pemahaman maupun perjalanan dan pengalaman seorang murid tersebut. Tadi logika tadi itu. Kalaulah kita berjalan di wilayah ruhani ini, kita sekedar membaca buku tanpa ada yang bimbing yang lahiriahnya ini, kemudian dalam perjalanan itu kita menemukan hal-hal yang menurut kita adalah sesuatu yang wow, yang luar biasa, terus kita mengatakan bahwa inilah yang saya cari. Padahal sebenarnya dalam perjalanan itu belum seperti itu. Ya, kenapa tadi pernah saya bilang bahwa dalam wilayah tersebut setan ini lebih jago. Bukanlah kita mengenal bagaimana pernah datang kepada Tuhan Syekh Abdul Jailani. Dia mengaku awal Tuhan Jailani bahwa aku ini Tuhan. Kemudian Syekh Abdul Jailani mengatakan, janganlah kau setan, kau bukan Tuhan. Aja karena mengetahui Syekh Abdul Jailani itu karena belum dapat bimbingan daripada guru yang lahiriah. Nah, guru yang zohir tadi itu, yang lahiriah tadi itu sekali lagi akan memberikan legalisasi, artinya membenarkan kalau memang toh seorang muridnya telah berjalan dan telah menemukan yang namanya nurani sejatinya, yang namanya nurani mursyidnya. Itu pentingnya. Loh, dari mana dia bisa mengatakan memberikan legalisasi? Ingat bahwa seorang guru mursyid itu adalah seseorang yang telah sampai kepada wilayah yang akan dimaksud, yang akan dituju oleh setiap seorang salik, oleh seorang yang sedang berjalan di wilayah ruhani. Seorang guru yang lahiriah pada hari inilah turun ke bawah. Turun ke bawah apa? Untuk memberikan informasi, untuk membimbing, memberikan wejangan kepada para calon-calon yang sedang berjalan di wilayah ruhani agar sampai kepada titik yang diinginkan sesuai dengan perjalanan. Itu ya Pak, esensi daripada seorang guru yang lahiriah. Dan yang kedua adalah esensi atau pentingnya kita mendapatkan seorang guru yang lahiriah agar kita memahami yang kalimat tadi. Arabtu Rabbi birobi. Yang kedua adalah seorang guru tadi akan membawa ke dalam diri. Sekali lagi, seorang guru yang berjalan di wilayah kesalikan, kesejatian, senantiasa menunjukkan, memahamkan terhadap muridnya, terhadap masuk ke dalam diri. Tanpa pengecuali, sebagaimana pengalaman kami itu, para guru yang kami datangi senantiasa masuk ke dalam diri. Walaupun nanti ada logika-logika yang lain dari sebagian yang memiliki pemahaman, tentu dibelakang dengan paradigm tertentu yang tidak mengantarkan seseorang itu untuk masuk ke dalam. Tapi lebih keluar itu tidak masalah. Itu hanya sebuah pendekatan metode. Yang pasti setiap metode itu punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan, yang mengantarkan dan menjelaskan, bahkan mensosialisasikan terhadap metode mengantarkan seseorang untuk sampai kepada nurani guru. Adapun esensi yang ketiga adalah seorang guru tersebut tadi adalah memberi bukti, bukan janji. Sebagaimana pengalaman kami, guru-guru yang telah berjalan di wilayah rohani ini memberikan bukti. Tidak memberi PHP ini ya, tapi memberikan janji. Janji apa? Janji yang nyata. Sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pemahaman terhadap seorang murid yang berjalan di wilayah rohani tersebut. Bukan sekadar janji-janji yang tidak ada buktinya. Pasti seorang guru akan menyampaikan terhadap hasil perjalanan seorang murid. Karena kalau gurunya tidak sempat, tidak membenarkan, tidak membimbing dengan secara maksimal, penuh dengan keikhlasan terhadap seorang murid, dan ternyata seorang murid telah sampai, maka adalah konsekuensi daripada Allah Subhanahu wa taala akan mengena terhadap guru. Adapun yang keempat, esensi pentingnya seorang guru yang lahiriah sehingga kita bisa memahami sebagaimana dipahami oleh guru agung yaitu Zunun al-Misri. Seorang guru pasti akan memberikan tips atau cara dalam memandang yang namanya nurani guru yang menjadi pembimbing dalam hidupnya. Sebagaimana kami alami, itu betul-betul guru itu akan memberikan memberikan cara tahapan demi tahapan kepada para salikin, kepada murid-muridnya yang sedang berjalan di wilayah kerohanian itu, sehingga
setiap muridnya sampai kepada stasiun yang terakhir yang diinginkan oleh seorang muridnya. Jadi perjalanan di wilayah itu perjalanan yang pasti. Tinggal kesiapan kita, mau nggak kita dibimbing, maukah kita diarahkan, maukah kita menjalankan metode-metode yang pernah dijalankan oleh para guru-guru dari masa ke masa sampai pada hari ini kita sedang berjalan di wilayah keruhanian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan nurani guru tadi, nurani mursyid tadi. Yang perlu kita perhatikan sekarang itulah apa yang dimaksud dengan wajah nurani mursyid. Yang dimaksud dengan wajah nurani mursyid itu adalah tadi itu sebagaimana telah sering kami bahas dalam beberapa episode sebelumnya, bahwa seorang murid itu diarahkan agar senantiasa memperbanyak yang namanya tafakur, memperbanyak yang namanya meditasi, memperbanyak yang namanya rabithah. Dalam beribadah itu seorang murid langsung dibentuk dengan harapan agar lebih cepat sampai kepada tujuan dan tidak mengembara kemana-mana adalah seorang mursyid, seorang murid, maka diantarkan sebagai metode saja pendekatan untuk senantiasa melihat namanya wajah nurani guru yang lahiriahnya. Loh, kenapa begitu? Itu sebuah metode pengantar saja. Nanti satu saat seorang murid akan menemukan di balik wajah nurani guru yang lahiriah tadi itu akan menemukan wajah nurani sejati. Maka dalam konteks ini wajar. Jadi dalam konteks ini analogika tadi itu arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal wajah nurani guruku dari guruku yang lahiriah. Tadi itu kita punya seorang guru yang lahiriah. Nah, seorang guru lahir itu dia akan mengenalkan terhadap wajah nurani sejatinya itu dengan metode seorang murid harus senantiasa bertafakur, berobida, bermeditasi dengan memandang wajah nurani daripada guru lahiriahnya. Nah, senantiasa memandang wajah nurani gurunya nanti akan terbuka lah. Pasti 1000% seorang murid akan menemukan wajah sejati di balik wajah nurani yang lahiriah guru tersebut. Ya, jadi masuk dari kalimat arabtu rabbi bi rabb. Itu harus diterima, karena itu sebuah metode yang telah empiris. Mujarobah yang pernah teruji dan sampai hari ini di metode ini adalah metode yang sangat ampuh sebagaimana yang kami pahami ya, yang mana para guru mengajarkan dengan melalui rabithah tadi itu. Dan agar kita menemukan wajah nurani mursyid tadi sebagaimana dimaksudkan oleh Zun al-Misri itu, kuncinya cuma satu, kita harus berkhidmah kepada guru yang lahiriah tadi. Apa berkhidmah? Silakan lihat videonya, kami telah membahas tentang masalah berkhidmah ya kepada guru. Yang pastinya intinya adalah bagaimana kita mencintai terhadap guru yang lahiriah ini. Arti mencintai ini apa? Agar senantiasa guru tadi itu menjelaskan ilmunya yang dimiliki, sehingga dengan media ilmu yang dimilikinya kita memahami. Dan dalam perjalanan pemahaman itu kita sampai dan menemukan kepada yang namanya wajah nurani sejati mursyid. Itu sebenarnya yang dimaksud ini. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kalaulah kita telah memahami kedudukan guru yang lahiriah dan kita telah memahami wajah nurani tadi, mursyid tadi itu yang dalam diri, maka ini percis juga perkataan namanya Imam Zun al-Misri ini sama seperti yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga pernah ditanya. A'arabta Muhammadan bi rabbik am arabta rabbaka bi Muhammadin? Sayyidina Ali pernah ditanya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, wahai Imam Ali, apakah engkau mengenal Muhammad itu karena Tuhanmu? Atau engkau mengenal Tuhanmu karena Muhammad? Sekali lagi, wahai Ali, apakah engkau mengenal hakikat Muhammad itu oleh Tuhanmu? Atau engkau mengenal Tuhanmu itu oleh Muhammad? Fa'ajaba al-imam Ali. Al-imam Ali menjawab. Wa kana, dan dia sebagai pintu ilmu, dia menjawab,
Lau arabtu rabbi bi Muhammadin, katanya Sayyidina Ali ini. Lau arabtu rabbi Muhammadin, kalaulah aku mengenal katanya Tuhanku karena Muhammad, lakana Muhammad ausak indi min rabbi. Maka pasti Muhammad itu lebih ausak, wasikoh, lebih benar. Ausak indi lebih benar untukku daripada Tuhanku. Ya, kalau saya aku mengenal Tuhanku dari Muhammad. Gitu kan. Makanya walau arabtu Muhammadan bi rabbi katanya. Walau arabtu Muhammadan bi rabbi, kalau aku mengenal Tuhanku dengan Muhammad bi rabbi, lamah tajabtu ila rasul, maka aku akan tertutup untuk mengetahui esensi hakikat daripada Rasul. Maka Sayyidina Ali menjelaskan kalimatnya walakini arabtu rabbi bi rabbi. Punya arabtu rabbi tadi itu bi Muhammad, tapi arabtu rabbi bi Muhammad. Wajah Muhammad fayablughuni muradu rabbi min. Artinya sama, artinya bahwa ini posisi dari yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu sama dengan misi arabtu rabbi bi rabbi. Arti rabbi di sini adalah yang bahwa aku kenal Quran itu dari Robku, dari guruku. Artinya Kak Sayyidina Muhammad itu sebagai gurunya daripada Sayyidina Ali, sebagai mursyidnya daripada Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali mengenal yang namanya wajah sejati nuraninya itu dari siapa? Dari Rabbi, dari gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Muhammad. Ya, ini sama, cuma beda narasi saja. Sama pernah dijawab oleh Sayyidina Ali. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kalaulah para sahabat semuanya adalah benar-benar memiliki pada gurunya yang sejati, guru-guru yang lahir yang benar telah sampai kepada makna tersebut, seperti yang dipahami oleh Zunun al-Misri, bahkan lebih jauh daripada disampaikan oleh Al-Imam Ali, maka sahabat semuanya akan memahami kalimat daripada arabtu rabbi bi rabbi, bahkan sahabat semuanya akan mengenal dan mengetahui apa maksud daripada kalimat arabtu rabbi rabbi, baik memahami secara akal sehat dan menerima secara hati selamat, dan mengalami secara ruhani perjalanan mengenal yang namanya rabbi bi rabbi, mengenal wajah sejati di atas dibimbing oleh guru yang lahiriah. Mungkin itu sahabat Abang Azasman yang ada di Batam yang bisa kami jawab. Jadi sekali lagi khusus untuk yang Bang Azasman, terumum oleh sahabat yang lainnya yang senantiasa mengikuti video kami, video CNA. Kami mendoakan semoga para sahabat semuanya sampai dan memahami, bahkan mengalami yang dimaksud kalimat yang pernah disampaikan oleh Zunun al-Misri maupun oleh Sayyidina oleh Imam Ali maupun oleh para ulama-ulama yang lain yang berjalan di wilayah ruhani. Cuman kami bisa berpesan semoga para sahabat senantiasa memiliki guru yang ruhani, guru-guru yang lahiriah, dan membawa sahabat semuanya ke dalam pemahaman ke dalam dan mengetahui makna daripada arabtu rabbi bi rabbi. Jadi mengenal Tuhanku ini adalah sangat sederhana kalau kita adalah pembimbingnya yang lahiriah dan pembimbingnya betul-betul dengan ikhlas membimbing para sahabat semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan rahmat dan anugerahnya dan membuka pintu hijab kepada kita semua sehingga kita sampai sebagaimana telah dialami oleh para ulama sebelum kita berjalan ini. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.